Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25 menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan hidup dari seorang imam, Imam Sakaria dan istrinya Elizabeth, terjadi di kerajaan Yudea dalam masa pemerintahan Raja Herodes, di mana diceritakan bahwa Sakaria dan istrinya Elizabeth ini adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan, tak bercacat, Alkitab mencatat itu, sehingga mereka menunjukkan atau mereka dilihat sebagai orang yang benar atau keluarga yang benar-benar taat dan hidup dalam pertolongan Tuhan. Nah, suatu ketika mereka punya kerinduan untuk bisa mendapatkan keturunan sebagai keluarga. Ketika dalam sebuah acara menjalankan tugasnya sebagai seorang imam, di situ Allah menyatakan jawaban dari doa Sakaria untuk mendapatkan keturunan lewat penampakan malaikat, di mana malaikat kemudian menjelaskan kepadanya, jangan takut, bahwa Tuhan telah mendengar dan membalas doamu dan menyatakan jawabannya. Istrimu akan mengandung dan nantinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan nantinya akan dinamakan Yohanes. Bahkan malaikat juga meneruskan penjelasannya bahwa Yohanes ini nantinya akan punya banyak peran besar untuk menyiapkan karya penyelamatan Tuhan, termasuk di dalamnya ketika nantinya Yohanes ini juga akan membuat bangsa Israel yang tadinya mungkin keras kepala, berdosa di hadapan Tuhan, untuk berbalik mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupan umat pada waktu itu. Tetapi Sakaria meresponnya itu dengan sangat manusiawi sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa kapan kira-kira itu berlaku, sedangkan saya dan istri saya sudah sangat tua. Dan ternyata di balik responnya yang cenderung tidak percaya dan ragu akan kuasa Tuhan yang berlaku dalam dirinya, kemudian malaikat mengatakan bahwa ketika itu akan dinyatakan dalam dirinya, ketika itu sudah diberlakukan, dia akan menjadi bisu. Dan pada akhirnya Elizabeth benar-benar mengandung. Dan ketika dia mengandung kurang lebih 5 bulan, setelah itu dia bisa berbicara kembali, Sakaria bisa berbicara kembali. Dan di dalamnya juga dia percaya bahwa Tuhan menghapuskan aibnya. Satu ayat yang menarik dari perikop Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25 adalah di ayat 25 yang mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudara, ketika Sakaria akhirnya mengungkapkan ungkapan ini, dia sebagai seorang imam, ini adalah sebuah pengungkapan iman karena dia percaya bahwa ketika dia merasa dia tidak bisa, tidak layak untuk meminta, karena mungkin banyak dosa yang dia buat, dia dilayakkan. Saya berefleksi dari hal ini. Sebagai seorang pelayan mungkin atau sebagai umat Allah, ada banyak hal yang kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi aib dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita dengan tulus, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan dan yakin kepada kekuatan Roh Kudus, ungkapan ini menjadi sangat berarti, menjadi sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita untuk meyakini bahwa perbuatan Tuhan itu nyata bagi kita. Dan ketika perkenanan Tuhan diberikan kepada kita, dia mau menyatakan pengampunan dan mau menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan juga kita menjadi malu di hadapan orang banyak. Biarlah ini menjadi refleksi juga buat kita untuk percaya bahwa pertolongan, kekuatan berasal daripada Tuhan, karena terkadang juga kita merasa dilemahkan, kita tak berdaya, tidak punya harapan untuk memegang kepada siapa, tapi kita punya Roh Kudus, kita berpegang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan juga akan berbuat yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu, terima kasih untuk segala petunjuk yang Kau nyatakan kepada kami dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami bertemu dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kami bertemu dengan keadaan di mana kami dilemahkan, keadaan di mana kami juga menyadari bahwa kami adalah umat berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa cinta kasih-Mu begitu besar, begitu tulus, menghapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Tetapi di saat yang sama kami juga mau datang dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah perubahan diri, untuk membawa diri kami kepada Tuhan sebagai bentuk kami mau melayani Engkau. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa
dalam kehidupan ini kami hanya benar-benar bisa mengandalkan Engkau. Berkati refleksi dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami masuk di situasi hendak merayakan Natal. Biarlah lewat refleksi dalam kehidupan kami boleh percaya bahwa Engkau menjadi sumber kekuatan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami sukacita, dan ketika kami boleh mengaminkan Engkau menjadi juru selamat, keselamatan itu ada pada kami dan menguatkan kami untuk terus hidup, berkarya, melakukan tugas panggilan pelayanan kami dalam keluarga, dalam gereja, ataupun dalam masyarakat. Kami boleh akan menjadi saluran berkat, kami dipakai untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan permohonan kami, dan percaya kepada perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.